Berlian 2 miliar ini cuma kaca murahan dari toko mainan. Aris, kamu pikir bisa membodohi investor dengan aset yang sebenarnya milikku? Elara, jangan gila. Kamu cuma wanita matre yang gak tahu nilai cinta. Cinta? Kamu bahkan gak punya 1 sen pun di rekeningmu sekarang. Coba cek ponselmu. Aris, selamat datang di neraka kemiskinan. Klik tombol subscribe dan tulis kotamu di kolom komentar kalau kamu setuju pengkhianat harus dimiskinkan. Mari kita bongkar bagaimana seorang diamond grader kelas dunia menghancurkan hidup tunangannya yang sok kaya dalam 1 malam. Elara berdiri mematung di balik pintu ruang kerja yang terbuka sedikit. Matanya tertuju pada layar monitor komputer yang sedang menampilkan rekaman CCTV kantor. Di sana, Aris sedang melingkarkan lengannya di pinggang Siska. Mereka tertawa lepas, tampak sangat menikmati dunia mereka sendiri. Aris kemudian menarik laci mejanya, mengeluarkan kotak beludru biru tua. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah kalung berlian yang berkilau tajam. Ini khusus untukmu, Siska. Elara bahkan tidak akan pernah menyentuh perhiasan semahal ini. Siska terkikik manja, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Tapi bagaimana kalau dia tahu? Aris? Dia kan ahli berlian. Aris tertawa sinis. Suaranya terdengar jelas dari balik pintu. Elara itu wanita membosankan. Dia terlalu sibuk dengan sertifikat dan hitungan mikroskop. Dia bahkan tidak sadar kalau uang yang dia pakai untuk makan berasal dari proyek yang diam-diam kualihkan padamu. Elara menutup mulutnya rapat. Tangannya mencengkeram gagang pintu dengan sangat kuat. Di dalam layar, Aris menutup kembali kotak itu dan menyimpannya di sudut laci paling dalam. Elara segera menarik diri, menjauh dari pintu sebelum mereka menyadari keberadaannya. Dia berjalan menuju cermin besar di lorong, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya tenang, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Hanya ada tatapan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Elara merapikan rambutnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah ruang kerja. Itu langkah Aris. Elara, kamu sedang apa di sini? Suara Aris terdengar berat dan dibuat-buat ramah. Elara berbalik, menatap pria yang telah melingkarinya selama 3 tahun terakhir. Aku hanya sedang menyiapkan gaun untuk pesta malam ini. Aris, apa kamu sudah siap? Aris mendekat, menatap Elara dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Pesta malam ini sangat krusial. Investor besar akan datang. Jadi, tolong, kenakan saja gaun sederhana yang biasa kamu pakai. Jangan mencoba mencolok atau menarik perhatian dengan perhiasan anehmu itu. Elara memiringkan kepalanya sedikit. Suaranya pelan dan datar. Kenapa aku tidak boleh tampil maksimal di acara perusahaan kita? Aris tertawa pendek. Suaranya penuh nada merendahkan. Perusahaan kita? Elara, jangan bermimpi terlalu tinggi. Malam ini Siska akan menemaniku sebagai partner bisnis utama. Kamu hanya perlu duduk di sudut dan menjadi pendengar yang baik. Jangan buat aku malu dengan selera rendahmu. Elara terdiam sejenak, menatap mata Aris dengan saksama. Jadi itu maumu, Aris? Kamu ingin aku tidak terlihat sama sekali? Aris menghela napas panjang, seolah berbicara dengan anak kecil yang bodoh. Dengar ya, Elara. Kamu itu hanya wanita matre yang tidak tahu nilai cinta dan kesetiaan. Kamu cuma tahu soal harga berlian, tapi tidak tahu cara menempatkan diri. Siska jauh lebih mengerti dunia bisnis daripada kamu. Jadi, lakukan saja apa yang aku perintahkan. Jika kamu tidak bisa bersikap manis malam ini, jangan harap kita akan melangkah ke pelaminan. Elara mengangguk perlahan. Suaranya hampir berbisik. Baiklah, Aris. Aku akan mengikuti semua rencanamu malam ini. Aris tersenyum puas. Dia menepuk bahu Elara dengan kasar. Bagus. Itu baru namanya calon istri yang patuh. Sekarang pergilah.
Aku harus memastikan semuanya sempurna untuk Siska. Aris berlalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Elara tetap berdiri di sana, menatap punggung Aris yang menjauh. Dia merogoh saku gaunnya, menyentuh sesuatu yang keras dan kecil di sana. Sebuah alat perekam suara berukuran mikro. Sempurna. Aris. Mari kita lihat siapa yang akan menanggung malu malam ini. Malam ini, aku akan menunjukkan padamu apa arti sebenarnya dari nilai sebuah berlian. Elara berbalik. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang tertindas. Setiap langkahnya adalah ancaman yang tertunda. Pesta malam nanti bukan lagi tentang pengumuman proyek besar. Itu adalah panggung eksekusi bagi pria yang selama ini hidup dari keringatnya. Elara menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Waktunya membersihkan sampah dari hidupku. Pintu ruang kerja terbuka. Aris berdiri di sana, menatap Elara dengan tatapan dingin yang dipaksakan. "Sudah siap?" tanya Aris ketus. Elara bangkit dari kursinya, merapikan gaun hitam sederhana yang ia kenakan. Gaun yang tidak mencolok, tidak berkilau, dan sengaja dibuat untuk terlihat biasa saja di samping sosok Aris yang flamboyan. Aris mendengus, melirik penampilan Elara dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Bagus. Ingat posisimu, Elara. Malam ini proyek besar akan diumumkan. Siska akan mengenakan gaun sutra terbaik dengan perhiasan berlian yang kupilihkan khusus untuknya. Jadi, jangan coba-coba menarik perhatian dengan dandanan yang berlebihan. Kamu hanya perlu berdiri di sudut, bersikap manis, dan jangan bicara kalau tidak ditanya." Elara hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. "Tentu, Aris. Aku akan mengikuti aturan mainmu," jawab Elara dengan nada lembut yang menenangkan. Aris memutar bola matanya. "Tidak sabar. Satu lagi, jangan buat malu di depan investor. Mereka ingin melihat pria sukses yang dikelilingi wanita berkelas seperti Siska. Bukan wanita membosankan sepertimu yang hanya tahu cara memegang lup pembesar kaca." "Paham." "Sangat paham," sahut Elara. Ia melangkah mendekati Aris, pura-pura merapikan kerah jas pria itu. Gerakannya sangat halus, cepat, dan presisi. Dalam sepersekian detik, sebuah pen perekam suara berukuran kecil telah diselipkan Elara ke dalam saku dalam jas Aris yang tersembunyi. "Kau gugup?" tanya Elara sambil menatap lurus ke mata Aris. "Aku? Tidak mungkin. Malam ini adalah penentu masa depanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun, terutama kamu, menghancurkan momen ini," cetus Aris sambil menepis tangan Elara. Aris berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah angkuh. "Cepatlah. Siska sudah menunggu di mobil. Jangan sampai kita terlambat hanya karena kamu sibuk mematut diri," teriak Aris tanpa menoleh lagi. Elara berdiri mematung di tengah ruangan yang sunyi itu. Ia menatap punggung Aris yang semakin menjauh. "Masa depanmu, Aris?" bisik Elara pelan pada dirinya sendiri. "Masa depan yang kau bangun di atas fondasi yang kupinjamkan sementara, bukanlah masa depan. Itu hanya sebuah ilusi yang sebentar lagi akan meledak." Elara mengambil tas kecilnya. Ia tidak memakai perhiasan mewah. Ia tidak memakai riasan tebal. Ia berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang tenang, sorot mata yang tajam, dan sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan. "Siska memakai berlian yang kupilihkan untuknya, ya?" Elara tertawa kecil. Tawa yang terdengar dingin dan mengerikan di telinganya sendiri. Ia ingat betul kalung yang diberikan Aris pada Siska. Sebuah kalung yang ia beli sendiri di toko grosir barang imitasi minggu lalu, yang kemudian sengaja ia biarkan ditemukan oleh Aris di laci kerjanya. Aris yang serakah, yang hanya peduli pada kemasan tanpa pernah mengerti kualitas barang, pasti mengira itu adalah koleksi asli dari brankas pribadi Elara yang berhasil ia curi. Aris tidak tahu apa-apa tentang berlian. Aris tidak tahu bahwa setiap butir permata yang ia miliki adalah racun yang siap melumpuhkannya. Elara mematikan lampu ruangan.
Panggung sudah disiapkan. Pemainnya sudah siap. Sekarang, saatnya pertunjukan dimulai. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah yang tenang namun mantap. Di luar, mobil mewah sudah menunggu. Aris dan Siska tampak sedang bercanda di kursi belakang. Tertawa terbahak-bahak seolah-olah dunia sudah berada dalam genggaman mereka. Elara masuk ke dalam mobil. Tidak ada tegur sapa. Aris bahkan tidak menoleh untuk menyapa. "Cepat jalan," perintah Aris pada sopirnya. "Tentu, Tuan Aris," jawab sopir itu. Mobil meluncur membelah jalanan kota yang padat. Di sepanjang perjalanan, Siska terus membanggakan kalung yang melingkar di lehernya. "Lihat ini, Aris." Cahayanya benar-benar memukau. "Semua mata di ballroom nanti pasti akan tertuju padaku, bukan?" tanya Siska manja. Aris merangkul bahu Siska dan mencium keningnya. "Tentu saja, sayang. Kamu adalah ratu malam ini. Orang-orang itu tidak akan bisa memalingkan pandangan dari kilaumu." Elara hanya menatap keluar jendela, memperhatikan kerlap-kerlip lampu kota. "Kalung itu memang sangat mencolok, Siska," sahut Elara tiba-tiba. Suaranya terdengar datar. Siska menoleh dengan tatapan sinis. "Tentu saja. Ini adalah berlian kualitas tinggi. Pria sepertimu mungkin tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidupmu, Elara." Elara tersenyum tipis. "Kualitas, ya? Aku benar-benar tidak sabar melihat bagaimana kalung itu memantulkan cahaya di bawah lampu ballroom nanti." "Memangnya kenapa? Kamu iri?" ejek Aris. "Tidak, Aris. Aku hanya sedang memikirkan satu hal," jawab Lara tenang. "Apa itu?" "Tentang betapa rapuhnya sesuatu yang tampak begitu indah dari luar, namun ternyata kosong di dalamnya." Suasana di dalam mobil mendadak hening. Aris merasa ada sesuatu yang aneh dengan nada bicara Lara, namun ia terlalu sibuk dengan fantasi kesuksesannya sendiri untuk memikirkannya lebih jauh. Mobil terus melaju menuju Hotel Bintang 5. Tempat di mana segalanya akan berakhir. Tempat di mana topeng kebohongan Aris akan hancur lebur di bawah kakinya sendiri. Elara menempelkan punggungnya ke sandaran kursi mobil, memejamkan mata, dan mulai menyusun skenario eksekusi yang sempurna. "Sabar sedikit lagi," gumamnya pelan. "Malam ini, semuanya akan kembali ke tempat yang seharusnya." Mobil berhenti tepat di depan lobi utama Hotel Grand Nusantara. Elara melangkah keluar dengan gaun sutra minimalis yang ia pilih sendiri, tanpa riasan berlebihan, namun memancarkan aura dingin yang membuat siapapun yang berpapasan dengannya menepi. Lampu kristal raksasa di lobi ballroom membiaskan cahaya ke segala arah. Di tengah ruangan yang dipenuhi deretan investor ternama, Aris berdiri di panggung kecil. Ia mengenakan setelan jas desainer yang dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaan Elara. Di sampingnya, Siska berdiri dengan gaun merah mencolok, menempel erat seperti lintah, dengan kalung berlian yang berkilau tajam di lehernya. "Selamat datang para mitra bisnis terhormat." Suara Aris menggelegar melalui mikrofon. "Malam ini adalah pembuktian bahwa kesuksesan tidak bisa dibangun oleh mereka yang bermental kerdil. Malam ini, saya perkenalkan Siska, satu-satunya wanita yang memahami visi besar saya." Aris tertawa renyah, melirik ke arah Lara yang baru saja melangkah masuk ke dalam ballroom. "Ah, lihat siapa yang datang." Aris menunjuk ke arah Lara dengan tatapan merendahkan. "Itu asisten pribadiku. Maafkan dia. Dia memang sedikit canggung. Lara, tolong menyingkirlah ke sudut. Tempatmu bukan di sini, di antara orang-orang berkelas." Tawa riuh rendah terdengar dari para tamu undangan. Siska menutup mulutnya dengan tangan, menatap Lara dari atas sampai bawah dengan senyum menghina. "Sayang, kenapa dia masih memakai gaun itu? Itu kan gaun yang dibeli di pasar swalayan tahun lalu, bukan?" "Benar sekali, Siska. Dia memang tidak tahu caranya tampil mahal, tidak seperti dirimu yang selalu bersinar dengan berlian asli di lehermu." Aris merangkul pinggang Siska dengan sangat bangga. "Lara, berdiri di sana saja. Ambilkan minuman untuk para investor."
Lakukan tugasmu sebagai orang yang hanya mengerti cara menilai barang, bukan cara menghasilkan uang. Elara berhenti tepat 10 langkah dari panggung. Ia tidak bergerak untuk mengambil minuman. Ia justru menatap tajam ke arah kalung yang melingkar di leher Siska. Matanya menyipit, memindai pantulan cahaya pada batu tersebut dengan presisi seorang ahli kelas dunia. Aris, suara Elara tenang, namun bergema dengan frekuensi yang membuat suasana ballroom seketika senyap. Kau bilang kau memberikan yang terbaik untuk wanita ini. Aris mendengus kesal. Apa urusanmu? Pergi sana. Aku hanya merasa kasihan pada Siska, lanjut Elara dengan nada datar yang menusuk. Berlian 2 miliar yang kau janjikan itu, apakah kau yakin dia tidak sedang memakai kaca jendela yang dipoles? Siska tersentak. Ia memegang kalung di lehernya dengan panik. Jaga mulutmu, Elara. Kamu iri karena Aris lebih memilih aku daripada wanita membosankan sepertimu. Bukan iri, Siska. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai Certified Diamond Grader. Elara melangkah maju 1 langkah lagi, membuat Aris refleks mundur. Kalung itu memiliki bias cahaya yang tidak merata di bagian sisi kiri bawah. Itu adalah zirkonia kelas 3. Plastik yang diberi lapisan mengkilap. Omong kosong, bentak Aris. Aku membelinya di toko berlian ternama. Benarkah? Toko yang mana? Elara tersenyum miring, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Apakah itu toko yang sama dengan tempatku membeli mainan anak-anak minggu lalu? Karena aku mengenali potongan itu dengan sangat baik. Aris mulai berkeringat. Wajahnya yang tadinya angkuh kini menunjukkan guratan kecemasan. Para tamu sekalian, suara Elara kini memenuhi seluruh ruangan, tenang namun sangat berwibawa. Kalian di sini karena janji proyek besar Aris, bukan? Aku adalah orang yang menandatangani setiap aliran dana di rekeningnya. Dan aku bisa menjamin, tidak ada satupun rupiah di tangan pria ini yang berasal dari keuntungan bisnis yang jujur. Bohong. Aris berteriak. Suaranya parau karena panik. Jangan dengarkan dia. Dia hanya wanita matre yang sakit hati karena aku putuskan. Matre. Elara tertawa kecil. Aris, lihat sekelilingmu. Elara mengangkat ponselnya, membiarkan layar proyektor besar di belakang panggung menyala otomatis. Data transaksi, bukti penggelapan pajak, dan catatan utang perusahaan Aris muncul dalam bentuk grafik yang merah membara. Semua kemewahan yang kau pamerkan malam ini adalah milikku. Gedung ini, jas yang kau pakai, bahkan kalung imitasi di leher wanita itu, semuanya dibayar dengan uang yang aku bekukan 5 menit yang lalu. Aris terbelalak. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menekan aplikasi bank berkali-kali. Saldo tidak mencukupi. Saldo tidak mencukupi. Aris menatap layar ponselnya dengan mata melotot. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Katakan pada mereka, Aris. Elara melangkah naik ke atas panggung, menatap Aris yang kini tampak begitu kecil. Katakan pada mereka berapa banyak hutang yang kau tanggung di belakang citra kaya yang kau bangun dari uangku. Siska, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba melepaskan tangan Aris dengan kasar. Ia memandang Aris seolah pria itu adalah wabah penyakit. Jadi, kau miskin? Kau meminjam uang dari wanita ini untuk membelikanku barang palsu. Siska, dengarkan aku, ini hanya masalah teknis. Teknis kepalamu. Siska menampar wajah Aris dengan keras. Suaranya bergema di ballroom. Aku tidak sudi menghabiskan waktu dengan pria pecundang yang bahkan tidak sanggup membeli berlian asli. Para tamu mulai berbisik. Suara tawa dan cemoohan memenuhi ruangan. Aris terjatuh berlutut, mencoba meraih ujung jas salah satu investor. Namun mereka menjauh dengan ekspresi jijik. Elara berdiri di tengah panggung, menjadi satu-satunya pusat perhatian. Ia tidak memandang Aris lagi. Bagi Elara, Aris bukan lagi musuh. Aris hanyalah noda di masa lalu yang baru saja ia hapus dengan satu gerakan tangan. Pertunjukan sudah selesai.
bisik Lara saat ia berbalik meninggalkan panggung. Kalian boleh lanjutkan pestanya, tapi ingat pria di lantai itu, dia tidak memiliki apa-apa lagi selain hutang yang menumpuk. Lara berjalan pergi, membelah kerumunan orang yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman dan ketakutan. Di belakangnya, suara Aris yang memohon ampun tenggelam oleh sorakan penagih hutang yang baru saja memasuki ruangan. Lara melangkah keluar menuju malam, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Langkah kaki Lara terhenti tepat di pintu keluar ballroom. Ia tidak menoleh. Di belakangnya, keributan itu mencapai puncaknya. Suara gelas pecah bersahutan dengan teriakan Siska yang histeris. Aris, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang proyek ini akan membuat kita jadi miliarder. Kamu penipu. Kamu cuma parasit. Suara Aris terdengar parau, terengah-engah di bawah tekanan. Siska, dengarkan aku. Ini cuma salah paham. Lara cuma gila. Dia hanya mencoba menjatuhkanku. Lara tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dingin, tajam, dan penuh kemenangan. Ia berbalik perlahan. Di tengah kerumunan, Aris tampak sangat kecil. Jas mahalnya kusut, wajahnya pucat pasi, dan ia kini terkepung oleh dua orang pria berbadan besar yang bukan lagi tamu undangan, melainkan penagih hutang yang dipanggil Lara untuk memastikan Aris tidak bisa melarikan diri. Aris menatap Lara dengan mata membelalak, memohon. Lara, tolong aku. Katakan pada mereka bahwa ini semua bohong. Katakan bahwa aku masih punya akses ke rekening itu. Lara, ingat hubungan kita selama 3 tahun ini. Lara melangkah maju, membelah kerumunan. Para tamu investor yang tadinya memuja Aris kini menatap pria itu dengan jijik. Lara berdiri tepat di depan Aris, menatapnya dengan tatapan merendahkan, seolah sedang menilai sebongkah batu imitasi yang tidak berharga. Hubungan. Suara Lara bergema di ruangan yang mendadak hening. Aris, kamu menyebut hubungan kita sebagai kesetiaan? Kamu yang memakai uangku untuk membelikan barang imitasi bagi wanita ini, lalu menyebutku tidak tahu arti kemewahan. Lara mendekatkan wajahnya ke arah Aris. Kamu bilang aku cuma penilai barang, bukan? Lara mengangkat jemarinya, menunjuk kalung di leher Siska yang kini tampak melorot dan kusam di bawah lampu kristal. Dengar baik-baik, Aris. Mata ini bukan cuma bisa melihat kualitas berlian. Mata ini juga bisa melihat busuknya hati manusia. Aris mundur selangkah, menabrak meja catering. Ia hampir jatuh. Kamu sengaja menjebakku dari awal, teriak Aris dengan suara bergetar. Menjebak. Lara tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kematian bagi Aris. Aku tidak menjebakmu, Aris. Aku hanya membiarkanmu menggali lubangmu sendiri. Kamu yang meminta pesta ini. Kamu yang memintaku memakai gaun sederhana agar Siska bisa bersinar. Dan lihatlah sekarang, dia bersinar dengan barang rongsokan yang kamu beli dari pasar loak. Siska yang berdiri di samping Aris tampak gemetar. Ia mencoba melepas kalung itu, namun tangannya terlalu kaku karena syok. Siska, jangan percaya padanya, teriak Aris panik. Siska menoleh ke arah Aris, lalu tiba-tiba melayangkan tamparan keras ke pipi pria itu. Plak! Diam kamu, pecundang. Kamu bilang ini berlian asli dari Belgia. Kamu mempermalukanku di depan semua orang kaya di sini. Siska, sayang, dengarkan aku. Jangan panggil aku sayang. Kamu cuma parasit yang menggunakan uang wanita ini untuk berpura-pura menjadi raja. Lara memutar bola matanya, merasa muak melihat pemandangan di depannya. Ia menoleh ke arah investor yang sejak tadi mematung. Tuan-tuan, saya harap kalian sudah melihat semuanya dengan jelas. Lara, jangan lakukan ini. Kamu bisa menghancurkan masa depanku. Aris kini berlutut. Tangannya mencoba menggapai ujung gaun Lara. Lara menghindar dengan gerakan anggun. Masa depanmu berakhir sejak kamu mengira aku adalah wanita bodoh yang bisa kamu manfaatkan. Aris. Aku mohon.
Elara, aku akan melakukan apa saja. Aku akan mencintaimu. Aku akan mencintaiku. Elara memotong kalimat Aris dengan dingin. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Kamu bahkan tidak tahu bedanya berlian asli dan kaca. Bagaimana mungkin kamu mengerti nilai seorang manusia? Elara memberi kode kepada pengawalnya yang berdiri di ambang pintu. Dua pria berseragam mendekat, menarik bahu Aris dengan kasar hingga pria itu berdiri dengan susah payah. Lepaskan aku. Aku masih punya harga diri, teriak Aris. Elara menatap Aris untuk terakhir kalinya. Harga dirimu sudah lunas dibayar oleh kebohonganmu sendiri, Aris. Selamat menikmati sisa hidupmu di balik tumpukan tagihan yang tidak akan pernah bisa kamu bayar. Elara berbalik, tidak lagi melirik arah Aris maupun Siska yang kini menangis meraung-raung di lantai. Ia melangkah keluar, menembus cahaya lampu sorot hotel yang megah. Di luar, udara malam terasa dingin namun menyegarkan. Elara menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi merasa terikat. Ia tidak lagi merasa perlu berpura-pura. Saat ia berjalan menuju mobil yang sudah menunggu, ia menyentuh lehernya yang kosong. Tadi pagi, ia melepaskan kalung berlian asli miliknya dan menyimpannya di brankas. Ia tidak butuh perhiasan untuk terlihat berharga di depan mereka. Karena hari ini, ia baru saja memastikan bahwa kebenaran adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh orang seperti Aris. Mobil itu melaju meninggalkan ballroom hotel. Di spion tengah, Elara melihat kerumunan orang masih berkerumun, menunjuk-nunjuk ke dalam gedung. Ia menutup matanya, membiarkan keheningan mengambil alih. Selesai. Dan ini hanyalah awal dari hidupnya yang sebenarnya. Elara menarik napas panjang. Udara malam yang dingin menyapu wajahnya yang kini bebas dari topeng kepatuhan. Namun, ia tahu, sandiwara besar ini belum mencapai puncaknya. Elara memutar balik kemudinya. Ia memarkir mobil tepat di depan lobi hotel, membiarkan para petugas valet terperangah melihat kehadirannya kembali. Dengan langkah yang tenang, terukur, dan penuh wibawa, ia melangkah masuk ke ballroom Grand Nusantara. Suasana di dalam masih riuh. Aris sedang tertawa, memegang gelas champagne, sementara Siska bergelayut manja di lengannya. Aris melihat Elara masuk. Wajahnya berubah masam seketika. Sedang apa kamu di sini, Elara? Aris melangkah mendekat. Suaranya tajam, berusaha menutupi rasa cemasnya. Aku sudah bilang, pergi. Kamu membuat tamu-tamu risih dengan pakaian lusuhmu itu. Elara tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, melewati Aris seolah pria itu tidak ada. Siska tertawa meremehkan, memamerkan kalung berliannya yang berkilau di bawah lampu sorot. Lihatlah, Aris. Dia mungkin ingin minta maaf karena sudah mempermalukan dirinya sendiri tadi. Mungkin butuh uang untuk transportasi pulang. Elara berhenti tepat di depan panggung. Ia naik ke atas. Tangannya bergerak tenang, meraih mikrofon yang tergeletak di atas meja operator. Aris panik. Turun dari sana. Elara, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Aris mencoba menyambar tangan Elara. Namun, dua pria berjas hitam muncul entah dari mana, menahan bahu Aris dengan cengkeraman yang membuat wajah pengusaha itu memucat seketika. Elara berdiri di tengah panggung. Lampu sorot hotel kini terfokus padanya. Suaranya tenang, namun memiliki daya tekan yang membuat seluruh isi ruangan terdiam. Tadi, Aris bilang bahwa aku tidak mengerti nilai kemewahan. Elara menatap lurus ke arah Aris yang berontak di bawah panggung. Kalian tahu, apa hal paling mewah di dunia ini? Elara memutar mikrofon di tangannya. Kejujuran. Sesuatu yang sangat mahal, sampai-sampai Aris tidak mampu membelinya. Aris berteriak, suaranya parau karena emosi. Diam kamu. Jangan asal bicara di depan para investor. Kamu tahu apa soal bisnis? Kamu hanya penilai barang murahan. Elara tersenyum tipis. Senyum yang membuat Aris merasa dunianya perlahan runtuh. Penilai barang. Ya? Baiklah.
Mari kita nilai barang yang ada di leher wanita di sebelahmu itu. Elara menunjuk Siska dengan dagunya. Siska, kalung itu indah sekali. Berapa Aris membelinya? 2 miliar. Siska mendongak angkuh. Tentu saja. Ini berlian murni. Aris memberikannya sebagai tanda cinta yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Elara tertawa kecil. Tawa yang terdengar dingin seperti pecahan es. Cinta? Atau tanda terima kasih karena telah membantunya mencuci uang perusahaan. Ruangan mendadak hening total. Aris mencoba meronta dari pegangan pengawal. Elara, jangan gila. Turun sekarang. Elara mengabaikannya. Ia mengeluarkan sebuah sertifikat dari dalam tasnya. Sebagai seorang certified diamond grader, aku tidak butuh mikroskop untuk melihat kepalsuan. Elara melangkah turun, mendekati Siska yang mulai gemetar. Batu di lehermu itu adalah zirkonia. Material murah yang bisa dibeli di toko mainan seharga Rp50.000. Pembohong, teriak Siska. Wajahnya memerah padam. Kalau kamu tidak percaya, mari kita taruh di bawah sinar UV ini. Elara mengambil pen laser dari sakunya, menyinari kalung tersebut. Seketika, kalung itu memancarkan cahaya biru terang yang sangat mencolok. Satu ruangan bergumam. Mereka semua tahu, berlian asli tidak bereaksi seperti itu. Hanya kaca. Siska. Sama seperti hubungan kalian. Palsu. Murahan. Dan tidak berharga. Aris terduduk lemas di lantai. Kakinya seolah kehilangan kekuatan. Ini tidak benar. Elara, dengarkan aku. Ini hanya salah paham. Elara menatap Aris dengan tatapan kasihan yang menghina. Oh, Aris. Kamu terlalu sibuk berpura-pura kaya, sampai lupa siapa yang memegang kendali atas semua asetmu. Elara mengeluarkan ponselnya. Jemarinya menekan satu tombol. Layar proyektor besar di belakang panggung tiba-tiba menampilkan data perbankan yang seharusnya rahasia. Angka merah muncul di mana-mana. Saldo 0. Proyek besar yang kamu banggakan itu. Elara mematikan mikrofon sejenak, lalu mendekat ke telinga Aris yang masih syok. Semuanya dibiayai oleh grup Permata Nusantara. Dan sekarang, aku telah menarik seluruh aksesnya. Elara menegakkan tubuhnya kembali. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Aris bukan pengusaha. Dia hanya boneka yang lupa siapa dalangnya. Aris menatap layar proyektor dengan mata terbelalak. Tidak, tidak mungkin. Uang itu milikku. Aku yang menjalankan perusahaannya. Kamu hanya pengurus. Aris. Dan sekarang, kontrak pengurusanmu sudah berakhir. Siska, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba melepaskan kalung itu dan melemparkannya ke wajah Aris. Sialan kamu, Aris. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kita akan hidup mewah. Siska mencakar wajah Aris di depan para investor. Ternyata kamu cuma sampah. Kamu pria miskin yang memanfaatkanku. Aris hanya bisa melindungi wajahnya. Sementara para tamu undangan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kehancuran pria itu. Elara membuang pandangannya dari pemandangan menyedihkan itu. Ia tidak lagi merasakan sakit. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Silakan dinikmati sisa malam ini, ucap Lara kepada para tamu dengan nada santai. Karena mulai detik ini, hidup Aris dan segala kebohongannya telah resmi berakhir. Elara berbalik, meninggalkan panggung dengan gaun yang berkibar megah. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, suara Aris yang memohon ampun tenggelam oleh sorakan cemoohan orang-orang yang dulu menjilatnya. Elara keluar dari ballroom. Ia berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan debu-debu masa lalunya di belakang. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa lebih segar dari sebelumnya. Malam ini, ia bukan lagi sekadar penilai barang. Malam ini, ia adalah pemenang yang sesungguhnya. Aris berlari seperti orang kesurupan. Ia melompati meja prasmanan, menabrak pelayan,
Tangannya terayun kasar berusaha meraih mikrofon yang kini berada dalam genggaman erat Lara. Lepaskan itu. Lara, kamu sudah gila. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aris berteriak, urat lehernya menonjol, wajahnya memerah padam karena amarah yang bercampur panik. Namun, sebelum jemari Aris menyentuh gaun Lara, dua pria berjas hitam dengan tubuh tegap berdiri menghadang. Itu bukan satpam hotel. Itu pengawal pribadi yang selama ini Lara tugaskan untuk mengawasi Aris. Satu dorongan kecil saja, Aris terjerembab ke lantai marmer yang dingin. Lara tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, ke arah para investor yang kini terdiam 1000 bahasa. Kualitas sebuah hubungan ternyata memang berbanding lurus dengan kualitas barang yang kita kenakan di tubuh kita. Suara Lara tenang, namun dinginnya menusuk tulang. Kalian tahu, bukan? Aris selalu membanggakan kejujuran. Katanya, bisnis adalah soal kepercayaan. Tapi bagaimana mungkin kalian mempercayai pria yang bahkan tidak bisa membedakan mana berlian dan mana kaca? Aris berusaha bangkit. Suaranya parau. Diam. Jangan katakan apapun lagi. Lara, dengarkan aku. Ini semua salah paham. Kita bisa bicara di luar. Ayo pergi dari sini. Di luar? Kenapa harus di luar? Aris. Lara melangkah maju. Sorot matanya tajam seperti pisau bedah. Apakah kamu takut? Takut karena nominal yang kamu banggakan di proposal proyek itu sebenarnya hanyalah angka fiktif? Takut karena semua modal yang kamu pakai untuk menjamu mereka adalah uang yang seharusnya kamu pertanggungjawabkan padaku? Aris terdiam. Napasnya memburu. Ia melihat ke sekeliling. Para investor besar yang dulu menjilatnya kini menatapnya dengan tatapan jijik. Modal? Apa maksudmu modal? Salah satu investor angkat bicara. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Lara tersenyum tipis. Tanyakan padanya. Tanyakan kenapa setiap kali proyek cair, ia selalu memindahkan dana ke rekening pribadinya untuk membiayai gaya hidup sosialita palsu di sampingnya itu. Aris panik. Jangan dengarkan dia. Dia sakit jiwa. Dia cuma wanita matre yang sakit hati karena aku akan mencampakannya. Aris berteriak histeris, mencoba mengalihkan perhatian, namun Lara sudah menunjuk ke arah leher Siska. Lihat kalung itu, Siska. Berlian yang katanya dibeli Aris seharga 2 miliar di Paris. Bukan. Siska yang berdiri gemetar di dekat Aris, refleks memegang kalungnya. Tentu saja. Ini asli. Aris membelikannya untukku sebagai tanda komitmen kami. Lara tertawa kecil. Tanda komitmen atau tanda betapa murahnya dirimu? Lara melangkah mendekat. Auranya mendominasi ruangan. Aku yang membeli kalung itu, Siska, di sebuah toko mainan di pusat grosir. Harganya tidak sampai 50.000 rupiah. Itu hanyalah zirkonia murahan yang dilapisi plastik krom. Siska membelalakan mata. Tidak mungkin. Aris, katakan padanya dia berbohong. Aris bungkam. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Lara mengeluarkan ponselnya, menekan layar dengan satu gerakan santai. Coba cek rekeningmu sekarang, Aris. Atau lebih baik, lihat layar proyektor di belakangmu. Layar lebar di atas panggung berubah seketika. Bukan lagi grafik pertumbuhan perusahaan yang ditampilkan, melainkan riwayat transaksi yang merah menyala. Saldo, 0. Utang jatuh tempo, miliaran. Peringatan sistem, akses dibekukan. Itu uangku, Aris. Dan mulai detik ini, semua hak aksesmu atas aset grup Permata Nusantara telah kucabut secara permanen. Ruangan itu mendadak riuh. Bisikan-bisikan menghina mulai terdengar. Semakin lama semakin keras. Aris terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi, menatap kosong ke arah layar. Ini tidak mungkin. Lara, tolong, kita sudah bersama bertahun-tahun. Jangan lakukan ini padaku. Aris mencoba merangkak maju, mencoba menyentuh ujung gaun Lara. Namun Lara mundur selangkah dengan elegan,
menjaga jarak seolah Aris adalah hama yang menjijikan. Bersama? Kamu tidak pernah bersamaku, Aris. Kamu hanya bersamaku selama dompetku masih terbuka untukmu. Elara memutar mikrofon di tangannya, menatap Aris dengan tatapan kasihan yang paling menghina. Kamu bilang aku tidak mengerti nilai kesetiaan? Kamu benar. Karena kesetiaan yang kamu tawarkan, harganya bahkan lebih murah daripada kalung palsu yang dipakai wanita simpananmu itu. Aris tersungkur. Kehancurannya sempurna. Reputasi, harta, dan wanita yang selama ini ia gunakan untuk pamer, semuanya hilang dalam satu hentakan napas. Elara berbalik, meninggalkan panggung tanpa mempedulikan teriakan histeris Aris yang memanggil-manggil namanya. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang kini menyingkir, memberi jalan bagaikan memberi hormat pada seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali kerajaannya. Tidak ada air mata. Hanya ada kelegaan yang luar biasa. Di luar hotel, mobil pribadinya sudah menunggu dengan mesin yang menyala. Ia masuk ke dalam, duduk di jok kulit yang dingin, dan menatap pantulan dirinya di kaca spion. Elara tersenyum. Senyum yang sesungguhnya. Jalan, ucapnya singkat kepada pengemudi. Mobil mewah itu melaju membelah malam, meninggalkan hotel yang kini hanya menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria yang sombong. Elara menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di dalam sana. Aris, Siska, hutang, dan kebohongan itu, biarlah menjadi masalah mereka sendiri. Malam ini, Elara telah menutup satu babak kehidupan yang memuakan. Dan untuk babak berikutnya, ia akan menulisnya dengan tinta emas miliknya sendiri. Elara melangkah maju, kakinya yang dibalut stiletto menghantam lantai marmer dengan irama yang tenang namun mematikan. Ia berhenti tepat di depan Siska, menatap kalung di leher wanita itu seolah-olah sedang menatap bongkahan sampah. Siska membusungkan dada, memamerkan kalung itu dengan senyum sombong yang belum luntur. Lihatlah, Aris. Siska bahkan tidak sadar apa yang melingkar di lehernya. Elara berbicara dengan suara dingin yang membelah keheningan ballroom. Tunggu, Elara. Apa maksudmu? Aris maju satu langkah. Wajahnya berubah pucat pasi. Jangan coba-coba mempermalukan kami lagi dengan teori-teori bodohmu itu. Ini barang mahal. 2 miliar. Elara. 2 miliar. Siska memekik. Tangannya memegang kalung itu dengan posesif. 2 miliar? Elara tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti denting kristal yang pecah. 2 miliar untuk sebuah zirkonia tingkat rendah? Siska, kau bahkan tidak bisa membedakan antara bias cahaya berlian asli dengan kaca murahan yang dibeli di toko aksesoris grosiran. Elara mendekat. Matanya menajam, membedah setiap sudut kalung itu. Kadar indeks biasnya buruk. Lihat saja bagaimana cahayanya tidak berpendar saat terkena lampu sorot. Ini bukan fire. Ini hanya pantulan murahan yang memuakan. Siska mundur selangkah. Wajahnya mulai kehilangan warna. Tidak mungkin. Aris, katakan padanya. Aris bilang ini berlian VVS 1 dengan cut paling sempurna. Aris, apakah kau ingin menjelaskan sendiri? Atau aku yang harus membeberkan nota pembeliannya di toko mainan anak-anak minggu lalu? Aris terdiam. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Mulutnya terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Suasana ruangan mendadak sunyi. Para investor yang tadi berbisik kini maju mendekat. Rasa penasaran mulai mengalahkan kesopanan. Jawab aku, Aris. Benar ini berlian? Siska mulai berteriak. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian malam. Aris menelan ludah. Tatapannya berkilat antara ketakutan dan keputusasaan. Itu hanya barang sementara. Aku sedang menunggu dana proyek cair untuk menggantinya dengan yang asli. Aris mencoba membela diri dengan suara bergetar. Dana proyek? Elara memotong dengan suara yang lebih tajam dari silet. Dana proyek mana yang kau maksud? Dana dari rekening yang bahkan tidak lagi memiliki saldo untuk membayar kopi di kantin ini? Siska membelalak. Apa maksudmu, Elara?
Elara mengeluarkan ponselnya, mengetukkan jarinya dengan santai di layar. Aris, apakah kau lupa siapa pemilik asli dari setiap sen yang kau gunakan untuk pamer di depan orang-orang penting ini? Aris mencoba meraih ponsel Elara, tapi Elara menepisnya dengan satu gerakan elegan. Jangan berani menyentuhku, Aris. Kau sudah terlalu lama hidup dari sisa-sisa hartaku. Elara menatap ke arah kerumunan investor. Tuan-tuan, saya harap kalian sudah mencatat dengan baik. Kalung yang dipakai wanita ini bukan simbol kemewahan. Itu adalah simbol dari penipuan yang dilakukan Aris selama berbulan-bulan. Elara menunjuk Siska yang kini tampak gemetar hebat. Siska, kau merasa bangga karena pria ini membelikanmu barang palsu, sementara dia sendiri sedang berhutang miliaran dengan menggunakan namaku sebagai jaminan. Tidak mungkin. Siska mulai mencengkeram kerah baju Aris. Wajahnya memerah karena amarah. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau pewaris tunggal. Kamu bajingan miskin, Aris. Siska mulai memukul dada Aris, membuat keributan yang tak terelakkan di tengah ballroom mewah itu. Aris mencoba menepis tangan Siska, tapi suaranya sudah tenggelam oleh sorak-sorai cemoohan dari para tamu yang merasa tertipu. Aris, kau sudah selesai. Elara menatap mata Aris untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya rasa jijik yang murni. Malam ini, bukan hanya reputasimu yang hancur, tapi setiap kebohongan yang kau bangun akan runtuh menjadi debu. Elara berbalik, membiarkan Siska terus meneriaki Aris dengan makian yang semakin kasar, sementara para investor mulai menjauh, enggan dikaitkan dengan pria yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Elara tidak perlu melihat ke belakang lagi. Di balik punggungnya, ia mendengar suara kursi yang terjatuh, teriakan Siska, dan bisikan tajam dari para mitra bisnis yang mulai menyadari bahwa Aris hanyalah seorang penipu yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Elara berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang mantap. Setiap detik yang ia lalui di ruangan itu telah ia bayar dengan kesabaran. Dan sekarang, saatnya untuk menagih semuanya. Aris hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung Elara yang menjauh, menyadari bahwa satu kalimat dari wanita itu barusan telah mengunci takdir kehancurannya. Tidak ada lagi berlian. Tidak ada lagi harta. Hanya kehampaan yang menunggu di depan mata. Jangan bergerak, Aris. Atau sertifikat ini akan menjadi tiket penjemputanmu ke kantor polisi malam ini juga. Elara merogoh saku gaunnya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dengan segel emas yang berkilau tajam di bawah lampu kristal ballroom. Semua mata tertuju padanya. Siska yang tadi tertawa meremehkan, kini terdiam. Wajahnya pucat pasi, menatap dokumen di tangan Elara dengan napas yang memburu. Apa itu? Suara Aris bergetar. Ia mencoba melangkah maju, namun kaki pengawal pribadi Elara menghalangi jalannya dengan dingin. Ini adalah sertifikat otentikasi dari laboratorium gemologi kelas dunia. Suara Elara dingin, tajam, dan memenuhi setiap sudut ruangan. Kalian lihat kalung di leher wanita itu? Siska. Siska refleks memegang lehernya. Sesuai data di laboratorium ini, material yang melingkar di leher Siska memiliki tingkat dispersi cahaya yang sangat rendah. Itu bukan berlian. Itu zirkonia kualitas rendah yang dijual bebas di toko aksesoris seharga Rp50.000. Gumam riuh pecah di antara para tamu. Beberapa investor elit mulai mendekat, mengeluarkan kacamata mereka untuk melihat lebih dekat. Tidak. Aris bilang ini berlian seharga 2 miliar. Dia membelikannya untukku. Siska berteriak histeris, menunjuk Aris dengan jari yang gemetar. 2 miliar. Elara tertawa kecil. Suaranya bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa kemenangan yang mengerikan. Aris tidak pernah punya 2 miliar di rekening pribadinya. Siska, jangankan 2 miliar, uang untuk membayar tagihan listrik ballroom ini saja diambil dari akun bisnis utama yang baru saja kubekukan 10 menit yang lalu. Aris berkeringat deras. Kemeja mahalnya yang rapi kini tampak kusut karena kegugupan yang luar biasa. Elara, berhenti. Jangan mempermalukan aku di depan klien. Kita bisa bicara di belakang.
berbicara di belakang. Elara mendekati Aris, menatap tajam ke dalam bola matanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan alasanmu lagi? Untuk mendengar bagaimana kamu meminjam uang atas namaku dan menghabiskannya untuk wanita murahan ini? Ini hanya kejutan. Elara, aku hanya ingin memberikan kesan mewah untuk proyek ini. Aris mencoba membela diri, suaranya parau. Kesan mewah? Dengan barang palsu. Elara melambaikan sertifikat itu di depan wajah Aris. Lihat ini baik-baik. Ini adalah bukti bahwa perusahaan yang sedang kamu pamerkan hanyalah cangkang kosong. Para investor yang terhormat, Elara menoleh ke arah kerumunan. Suaranya lantang tanpa ragu. Aris telah menipu Anda semua. Dia tidak memiliki modal. Semua aset yang dia tunjukkan sebagai jaminan investasi hanyalah properti milik Grup Permata Nusantara, perusahaan yang justru sedang ia rugikan nilainya selama 3 tahun terakhir. Suasana di ballroom berubah mencekam. Investor yang tadinya memuji Aris kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Aris, apa maksud wanita ini? Seorang pria parubaya berjas hitam, pemilik modal terbesar, melangkah maju. Jelaskan padaku, di mana uang investasiku yang kuberikan minggu lalu? Itu sedang diproses. Semuanya aman. Aris tergagap. Aman. Elara memotong dengan cepat. Coba cek aplikasi perbankanmu sekarang. Aris, coba lakukan transaksi Rp1 saja. Aris merogoh saku celananya dengan panik. Ia mengeluarkan ponsel, jari-jarinya menekan layar dengan kasar. Tidak mungkin. Ada apa? Aris, kenapa wajahmu pucat? Elara mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Aris. Saldo tidak mencukupi, bukan? Aris terhuyung mundur. Ponselnya jatuh ke lantai. Layar pecah berkeping-keping. Semuanya sudah habis. Bukan karena bank, tapi karena aku sudah memutus aksesmu ke setiap sen yang kamu curi selama ini. Siska yang berdiri di samping Aris tampak kehilangan kendali. Ia meraih kalung di lehernya dan melemparkannya tepat ke wajah Aris. Bajingan. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu akan menjadikanku ratu. Siska berteriak melengking, menarik kerah jas Aris hingga kancingnya terlepas. Jadi ini kenyataannya? Kamu pria miskin yang cuma modal selingkuh dan mencuri uang wanita lain. Aris menepis tangan Siska dengan kasar. Diam kamu. Siska, kamu juga menikmati uang itu. Kamu yang memaksa aku membelikan gaun dan perhiasan ini. Tapi aku tidak tahu kalau kita bakal bangkrut. Siska mulai menangis. Namun bukan karena sedih, melainkan karena marah besar. Elara, dengarkan aku. Aris berbalik, mencoba meraih tangan Elara. Kita sudah bertunangan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku melakukan semua ini untuk masa depan kita. Elara menatap tangan Aris yang mencoba menyentuhnya dengan tatapan jijik. Masa depan kita berakhir saat kamu berani menginjak harga diriku di ruangan ini. Elara memutar tubuhnya, membiarkan Aris terpuruk di lantai, dikelilingi oleh para investor yang kini menagih pertanggungjawaban. Nikmati sisa malammu, Aris. Karena besok pagi, bukan hanya harta yang akan hilang, tapi kebebasanmu juga akan ditarik paksa. Elara berjalan pergi, meninggalkan kekacauan yang tak terelakkan di belakangnya. Langkahnya mantap. Di setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer ballroom, ada suara kejatuhan dari seorang penipu yang akhirnya menemui ajalnya. Aris mencoba bangkit, namun seorang pria berpakaian seragam polisi sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata tajam. Aris, kamu ikut kami sekarang. Itu adalah akhir dari segalanya. Siska menjerit frustrasi di sudut ruangan, sementara Aris hanya bisa menunduk, menyadari bahwa setiap kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun telah runtuh hanya dalam beberapa menit saja. Elara tidak menoleh lagi. Baginya, Aris dan Siska hanyalah debu yang harus dibersihkan dari masa depannya. Elara, tunggu.
Suara Aris bergetar, nyaris seperti isakan. Langkah kaki Elara terhenti tepat di atas karpet merah ballroom yang mahal itu. Ia tidak berbalik. Hanya berdiri mematung dengan gaun yang tampak semakin anggun di bawah sorotan lampu kristal yang kini terasa dingin bagi orang lain. Kamu tidak bisa melakukan ini, Elara. Ini gila. Kamu menghancurkan hidupku di depan semua orang. Elara memutar tubuhnya perlahan. Matanya yang tajam, mata seorang ahli yang terbiasa melihat ketidaksempurnaan pada berlian, kini menatap Aris seperti sedang melihat sebuah komoditas rusak yang tak layak jual. Menghancurkan hidupmu. Elara tertawa kecil. Suaranya tenang, namun bergema ke seluruh sudut ruangan yang mendadak sunyi senyap. Aris, aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku hanya memutar tombol pengembalian ke posisi semula. Apa maksudmu? Elara melangkah maju satu kali. Aris mundur satu langkah. Wajahnya pucat pasi, peluh dingin membasahi kemeja mahalnya. Selama 3 tahun ini, setiap kali kamu menandatangani cek proyek, setiap kali kamu memesan makan malam mewah, dan setiap kali kamu menyombongkan aset perusahaan, kamu tidak pernah menggunakan uangmu sendiri. Elara mengeluarkan ponselnya. Ia menekan satu tombol dengan sangat santai. Cek kembali saldo di ponselmu, Aris. Jika masih ada sisa, mungkin itu cukup untuk membeli tiket bus agar kamu bisa pergi dari sini. Aris dengan gemetar merogoh saku jasnya. Tangannya yang gemetar hebat membuka aplikasi perbankan. Tidak mungkin, ini pasti salah sistem. Coba klik transfer. Tantang Elara. Aris menekan layar dengan panik. 1 detik. 2 detik. Layar proyektor besar di belakang panggung, yang sebelumnya menampilkan presentasi proyek megah, tiba-tiba berubah warna menjadi merah menyala dengan tulisan kapital yang menyakitkan mata. Saldo tidak mencukupi. Akses dibekukan. Elara, apa yang kau lakukan? Aku pemilik sah grup Permata Nusantara. Semua akses yang kamu gunakan selama ini adalah hak istimewa yang aku pinjamkan kepadamu. Elara mendekat hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa inci. Dan sekarang, masa peminjaman itu sudah berakhir. Tapi kita akan menikah. Kamu tidak bisa membiarkan calon suamimu dipermalukan seperti ini di depan investor. Calon suami. Elara menatap ke arah Siska yang masih terduduk di lantai, lalu kembali menatap Aris dengan tatapan tajam. Seorang pria yang merencanakan kebangkrutanku di balik punggungku, sambil membelikan selingkuhannya perhiasan imitasi seharga Rp20.000, tidak pantas disebut suami. Kamu bahkan tidak layak disebut sebagai rekan bisnis. Aris terhuyung ke belakang. Ia menoleh ke arah para investor, mencoba mencari dukungan. Tolong, ini salah paham. Proyek ini tetap berjalan. Kami punya aset. Aset? Elara tertawa getir. Asetmu hanyalah tumpukan utang yang kamu buat dengan menggunakan namaku sebagai penjamin. Dokumen itu sudah di tangan firma hukum sekarang. Tiba-tiba, suara jeritan melengking memecah ketegangan. Siska, yang sejak tadi terdiam syok, tiba-tiba bangkit berdiri dengan napas memburu. Matanya yang penuh riasan tebal kini menatap Aris dengan kebencian yang meluap-luap. Jadi ini yang kau bilang kaya raya, Aris? Siska menerjang maju, mencakar lengan jas Aris dengan kuku-kukunya yang tajam. Kau bilang kita akan jadi raja dan ratu di kota ini. Kau bilang perusahaan ini punya kita. Siska, tenang. Jangan di sini. Apa yang harus aku tenangkan? Aku menghabiskan waktuku bersamamu karena aku pikir aku sedang mengincar pemenang. Siska menarik kalung zirkonia murahan dari lehernya dan melemparkannya tepat ke wajah Aris. Kau pembohong. Kau cuma lelaki miskin yang memanfaatkan wanita bodoh sepertiku. Aris mencoba menepis tangan Siska, namun pria itu sudah kehilangan harga dirinya sepenuhnya. Ia tersungkur ke lantai. Di sekelilingnya, bisik-bisik para tamu mulai berubah menjadi tawa yang merendahkan. Lihat pria itu. Ternyata selama ini dia hanya parasit. Benar.
Pantas saja perusahaannya tidak pernah menunjukkan keuntungan nyata. Elara berdiri di tengah-tengah kekacauan itu. Ia tidak merasa iba. Ia hanya merasa puas. Kalian berdua sangat cocok. Suara Elara kembali terdengar, dingin dan berwibawa. Kalian berdua adalah imitasi. Sama seperti kalung yang dipakai Siska. Indah dilihat dari jauh. Tapi saat disentuh, ia hanyalah kaca murahan yang mudah pecah. Elara berbalik, tidak lagi memedulikan Aris yang kini sedang mencoba memohon ampun dengan memegang ujung sepatu Elara. Lepaskan, perintah Elara dengan nada yang tidak bisa dibantah. Elara, jangan tinggalkan aku. Aku bisa berubah. Aku bisa memperbaiki semuanya. Elara melirik ke bawah, menatap tangan Aris yang kotor di atas sepatunya. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang memang dari awal tidak pernah punya nilai, Aris. Ia berjalan menjauh. Langkah kakinya stabil, berirama, dan penuh kemenangan. Setiap mata di ruangan itu mengikuti kepergiannya. Bukan lagi sebagai wanita yang dihina, melainkan sebagai seorang ratu yang baru saja membersihkan kerajaan dari sampah-sampah yang berani mengotori tahtanya. Aris ditinggalkan di sana, di tengah ballroom yang luas, dikelilingi oleh tatapan hinaan dan kenyataan pahit bahwa dalam satu malam, ia telah kehilangan segalanya. Elara terus berjalan, menuju pintu keluar, menuju kehidupan baru yang tidak lagi melibatkan kebohongan. Langkah Elara terhenti tepat di ambang pintu ballroom. Suara dentuman musik yang tadi menggelegar kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah suara melengking memecah keheningan. Itu Siska. Wajahnya yang tadinya angkuh kini sepucat kertas. Aris, apa maksudnya ini? Saldo kartu kreditku ditolak. Kenapa notifikasi di layar bilang asetmu dibekukan? Aris yang masih terduduk lemas di lantai, mencoba bangkit dengan gemetar. Siska, dengarkan aku, ini hanya masalah teknis. Elara sedang mengerjaiku, tapi aku punya cadangan lain. Siska tidak menunggu penjelasan. Ia melangkah cepat. Lalu, tanpa ragu, ia melayangkan tamparan keras ke pipi Aris. Plak! Suaranya bergema di seluruh sudut ruangan. Para tamu terperangah. Banyak dari mereka mengeluarkan ponsel, merekam setiap detik kejatuhan pria yang selama ini mereka sanjung. Teknis katamu? Kau bilang padaku kalau perusahaan ini milikmu. Kau bilang kita akan menjadi raja dan ratu di kota ini. Siska mencengkeram kerah ke meja Aris. Matanya melotot tajam. Kau pria miskin yang memanfaatkanku. Aku sudah menghabiskan waktuku bersamamu, mengorbankan reputasiku, hanya untuk berakhir dengan pria yang bahkan tidak bisa membayar tagihan makan malam. Aris berusaha menepis tangan Siska. Namun ia justru terhuyung jatuh kembali. Siska, jangan seperti ini. Kamu cinta padaku, bukan? Kita sudah merencanakan semuanya. Cinta? Aku mencintai uangmu. Aris, aku mencintai kemewahan yang kau janjikan. Tapi sekarang, kau hanyalah sampah yang terjerat hutang. Siska berbalik menghadap kerumunan tamu. Ia menunjuk Aris dengan jari yang gemetar karena amarah. Kalian semua saksi. Pria ini penipu. Dia berjanji memberikan kehidupan mewah, tapi dia sendiri hidup dari uang wanita lain. Dia parasit. Aris merangkak maju, mencoba meraih ujung sepatu seorang investor di depannya. Tuan Hendra, tolong. Proyek kita masih bisa berjalan. Elara hanya sedang emosional. Kita bisa bicara, kan? Tuan Hendra, pria yang tadi paling rajin memuji Aris, kini menatapnya dengan tatapan jijik. Ia menarik kakinya seolah menghindari kotoran. Bicara? Proyek apa yang tersisa? Aris? Semua modal yang kau pamerkan adalah milik grup Permata Nusantara. Kami tidak bekerja sama dengan penipu. Aris terdiam. Dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menoleh ke arah Elara, berharap ada sedikit belas kasihan di mata wanita yang selama ini ia injak-injak. Elara, kumohon, katakan pada mereka kalau ini tidak benar.
Kita kan bertunangan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Elara memutar tubuhnya perlahan. Ia berdiri tegak, memancarkan aura yang begitu dingin dan mematikan. Ia menatap Aris bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai seorang profesional yang sedang menatap barang rusak yang siap dibuang. Bertunangan. Elara tertawa kecil. Suaranya tenang, namun menusuk seperti jarum. Aris, satu-satunya hal yang nyata dalam hubungan kita hanyalah kebodohanmu yang mengira kau bisa menipuku selamanya. Aku hanya meminjamkanmu identitas. Aris, aku memberikanmu panggung untuk melihat seberapa jauh kau bisa berakting sebelum akhirnya kau hancur oleh keserakahanmu sendiri. Dan malam ini, pertunjukannya selesai. Aris ternganga. Tapi kita punya janji. Kita punya masa depan. Masa depanmu adalah di dalam sel penjara, Aris. Bukan di sampingku. Elara menoleh ke arah Siska yang masih berdiri dengan wajah penuh kebencian. Dan kau, Siska, kau sangat cocok untuknya. Sama-sama palsu, sama-sama haus akan sesuatu yang bukan milik kalian. Siska yang tadi sempat terdiam, kembali berteriak penuh histeria. Diam kau wanita sombong. Jangan pernah berani menasihatiku. Aris, bangkitlah. Lakukan sesuatu. Jangan cuma diam seperti pecundang. Siska menendang kaki Aris yang sedang terduduk lemas. Aku tidak sudi dikaitkan dengan pria gagal sepertimu. Mulai detik ini, kita selesai. Siska mencoba melangkah pergi, namun ia terhenti saat satpam hotel menghadangnya. Bukan untuk mencegahnya keluar, tapi untuk memintanya melepaskan perhiasan yang ia kenakan. Nyonya, kalung yang Anda pakai adalah aset perusahaan yang sudah dibekukan. Harap lepaskan sebelum Anda meninggalkan gedung ini. Wajah Siska memerah padam. Ia menatap kalung di lehernya, lalu menatap Elara dengan mata yang berkaca-kaca penuh amarah. Ini milikku. Aris memberikannya padaku. Elara melangkah maju, mendekati Siska hingga mereka berhadapan sangat dekat. Itu bukan milikmu. Itu barang imitasi yang bahkan tidak layak berada di leher anjing. Tapi jika kau sangat menginginkannya, silakan bawa. Itu adalah satu-satunya harga yang pantas untuk martabatmu yang sudah hilang malam ini. Elara memalingkan wajah, tidak lagi sudi menatap dua pengkhianat itu. Di sekelilingnya, riuh rendah cemoohan para tamu semakin keras. Terdengar suara kamera ponsel yang terus memotret setiap detik kehancuran mereka. Aris mencoba berdiri lagi, namun kakinya lemas. Ia merasa seolah udara di ruangan itu menghisap seluruh oksigennya. Kehormatan, uang, wanita, dan kekuasaan, semuanya hilang dalam sekejap. Elara tidak menoleh lagi. Ia melangkah pasti menuju pintu keluar. Setiap detak sepatunya di atas marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi kejayaan Aris yang semu. Ia tidak butuh penjelasan lagi. Ia tidak butuh permohonan maaf. Baginya, Aris dan Siska hanyalah debu yang baru saja ia sapu dari permata hidupnya yang berharga. Pintu besar ballroom terbuka lebar. Cahaya dari koridor hotel menyambutnya. Elara melangkah keluar, meninggalkan kekacauan di belakang, dan menyongsong kebebasan yang sesungguhnya. Namun, langkah Elara terhenti tepat di ambang pintu. Ia tidak pergi begitu saja. Ia berbalik. Dengan gerakan lambat dan anggun, Elara mengeluarkan pen perekam kecil dari saku gaunnya. Ia menatap Aris yang masih tersungkur di lantai ballroom. Napas pria itu memburu, matanya memerah karena malu dan marah. Elara menekan tombol kecil pada alat itu. Suara jernih menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sistem audio ballroom yang masih aktif. Kita tinggal menunggu proyek ini cair. Siska, begitu uangnya masuk, Elara akan kubuang. Dia hanya alat pendukung yang membosankan. Itu suara Aris. Jelas sekali. Tanpa editan. Tentu saja. Sayang. Dia tidak akan menyangka kalau selama ini kita sudah merencanakan ini sejak bulan pertama pertunangan kalian. Dia terlalu bodoh untuk menyadari kalau kita sedang menguras asetnya sampai kering.
Itu suara Siska. Tawa mereka berdua dalam rekaman itu terdengar sangat menjijikan. Para investor yang tadi berdiri terpaku, kini saling berbisik dengan wajah jijik. Aris bangkit dengan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Elara, berhenti. Itu hanya rekaman lama. Itu bisa saja direkayasa. Elara melangkah maju, kembali ke tengah ruangan. Setiap langkahnya adalah ancaman. Rekayasa. Elara menatap tajam ke arah Aris. Atau mungkin kamu mau aku memutar bagian di mana kamu mengakui bahwa kamu memalsukan laporan keuangan grup Nusantara untuk mendapatkan pinjaman bank. Aris terdiam. Lidahnya keluh. Kamu pikir kamu adalah pengusaha jenius, Aris? Kamu bahkan tidak bisa membedakan mana berlian asli dan mana kaca murahan yang kamu belikan untuk selingkuhanmu itu. Elara melempar pen perekam itu ke lantai. Benda itu berdenting nyaring, memecah kesunyian yang mencekam. Lihat sekelilingmu, Aris. Aris menoleh. Tidak ada lagi jabat tangan yang hangat. Tidak ada lagi senyum ramah dari para mitra bisnis. Yang ada hanyalah tatapan dingin, menghina, dan penuh amarah dari orang-orang yang dulu ia tipu. Kalian semua dengar sendiri, teriak salah satu investor. Dia menggunakan uang kita untuk membiayai gaya hidup murahan mereka. Siska mencoba mendekati Aris. Suaranya melengking tinggi. Ini semua salahmu, Aris. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu akan menjadikanku ratu. Kamu pria miskin yang penipu. Siska menjambak rambut Aris. Tamparan keras mendarat di pipi Aris. Sekali. 2 kali. Lepaskan aku, Siska. Teriak Aris sambil mencoba melepaskan cengkeraman kuku wanita itu. Tidak. Aku tidak mau menanggung hutangmu. Aku tidak mau masuk penjara karena kebodohanmu. Elara berdiri di sana, menyaksikan kehancuran mereka dengan tatapan datar. Tidak ada lagi rasa kasihan. Hanya kepuasan yang dingin. Aris, panggil Elara dengan nada yang sangat tenang, hampir berbisik namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Aris menoleh, air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang kini tampak sangat menyedihkan. Tadi kamu bilang apa? Bahwa aku tidak mengerti nilai kesetiaan. Elara mendekat. Ia berbisik di depan wajah Aris yang ketakutan. Kamu benar. Aku memang tidak mengerti kesetiaan pada pria yang bahkan tidak punya harga diri untuk mengakui bahwa semua yang ia miliki hari ini adalah milikku. Elara berdiri tegak, memandang ke seluruh isi ruangan. Tuan-tuan sekalian, silakan cek kembali saldo investasi Anda. Aris tidak punya apa-apa lagi. Semua aset yang dia pamerkan malam ini adalah hasil penggelapan dari dana pribadi saya yang kini sudah saya tutup aksesnya selamanya. Suasana ballroom mendadak kacau. Teriakan kemarahan para kreditur mulai terdengar. Mereka mengerumuni Aris dan Siska. Aris mencoba meraih ujung gaun Elara, memohon dengan suara parau. Elara, tolong. Kita sudah bersama 3 tahun. Jangan lakukan ini padaku. Kita bisa bicara. Kita bisa perbaiki semuanya. Elara menarik gaunnya dengan kasar, menghindari sentuhan tangan Aris. 3 tahun? Itu bukan hubungan. Aris, itu adalah waktu yang kubuang untuk mengamati sampah. Elara berbalik. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di belakangnya, suara kegaduhan semakin menjadi. Siska menjerit-jerit, Aris tersungkur lagi, dan para investor mulai menuntut tanggung jawab. Kehormatan Aris telah hancur. Reputasinya telah mati. Di tangan Elara, ia bukan lagi seorang pengusaha sukses. Ia hanyalah debu. Elara berjalan menembus kerumunan. Setiap orang yang tadi menghinanya, kini menyingkir memberi jalan dengan kepala tertunduk. Ia sampai di pintu keluar. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi kepalsuan. Hari ini, Elara bukan lagi wanita yang disembunyikan. Ia adalah pemilik sah dari segalanya. Elara melangkah keluar dari hotel.
Di depan sana, mobilnya sudah menunggu. Ia tidak menoleh lagi ke arah pintu ballroom yang kini tertutup rapat, menyisakan semua kehancuran itu di dalam sana. Dunia miliknya baru saja dimulai. Langkah Elara terhenti tepat di depan pintu ballroom. Ia tidak menoleh ke belakang. Tepat saat ia hendak masuk ke dalam mobil, langkah kaki yang berat terdengar dari arah pintu hotel. Bukan satu, tapi 10 orang berseragam hitam dengan logo firma hukum ternama muncul dari kegelapan parkiran. Di tengah-tengah mereka, seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu tegas memegang koper kulit. Elara menoleh. Senyumnya tipis, sedingin es. "Selamat malam, Pak Hendra. Apakah semuanya sudah siap?" Pria itu mengangguk takzim. "Semuanya sudah ada di dalam koper ini, Nona Elara. Bukti penggelapan pajak, pemalsuan tanda tangan direksi, dan bukti bahwa Aris menggunakan dana operasional Grup Permata Nusantara untuk kepentingan pribadi selama 3 tahun terakhir. Polisi sudah menunggu di lobi utama." Elara mengangguk. "Ayo, kita selesaikan ini sekarang juga." Mereka melangkah masuk kembali ke dalam ballroom. Suasana di dalam ruangan itu sudah seperti neraka bagi Aris. Para investor menatap Aris dengan mata penuh kebencian. Siska sudah tidak ada lagi di samping Aris. Ia berdiri jauh di sudut ruangan, gemetar dengan gaunnya yang tampak kusam. Aris yang tadinya angkuh, kini terduduk di lantai panggung dengan kemeja yang berantakan. Saat Elara berjalan masuk, semua mata tertuju padanya. Elara berhenti tepat di depan Aris. Aris mendongak, matanya merah, penuh dengan campuran rasa takut dan kemarahan yang tertahan. "Elara, kamu gila. Kamu menghancurkan hidupku. Kenapa kamu lakukan ini padaku setelah semua yang kita bangun bersama?" Elara tertawa kecil. Suara tawanya terdengar tajam di ruangan yang hening itu. "Bangun bersama? Aris, kamu tidak membangun apa-apa. Kamu hanya parasit yang menghisap darah dari aset yang bahkan tidak tahu cara mengejanya." Elara memberi isyarat kepada tim hukumnya. Dokumen-dokumen itu dilemparkan ke depan wajah Aris. "Ini adalah bukti penggelapan pajak yang kamu lakukan atas nama perusahaan. Ini adalah bukti bahwa kamu bukan pemilik sah dari modal yang kamu banggakan itu." Aris mencoba meraih kertas-kertas itu, tapi tangannya gemetar hebat. "Tidak, ini bohong. Ini jebakan. Kalian semua dengar? Dia menjebakku. Elara, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Aku mencintaimu. Elara, jangan lakukan ini padaku." Elara mendekat. Ia berjongkok tepat di depan wajah pria yang dulu ia anggap sebagai masa depannya. "Cinta? Kamu bahkan tidak tahu apa arti kata itu. Aris, kamu hanya tahu cara menghitung angka yang bukan milikmu." Elara berdiri tegak. Ia menatap ke arah petugas kepolisian yang baru saja masuk ruangan. "Pak Polisi, silakan jalankan tugas Anda. Semua bukti sudah ada di sini. Jangan biarkan dia melarikan diri." Dua petugas kepolisian mendekat. Mereka langsung mencengkeram bahu Aris. Aris meronta. Wajahnya memerah karena panik. "Lepaskan aku. Elara. Jangan pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan mati di penjara. Elara, tolong aku." Elara memutar tubuhnya, tidak peduli dengan teriakan Aris yang kini terdengar seperti lolongan binatang yang tersudut. Ia berjalan melewati Siska. Siska menunduk. Ia tidak berani menatap mata Elara. "Oh, Siska." Elara berhenti sejenak. "Kalung itu, setidaknya itu bisa dijual untuk membayar ongkos taksi agar kamu bisa pulang dari tempat sampah ini." Siska terisak. Tapi Elara tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Elara terus melangkah. Langkah sepatunya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara yang ritmis dan penuh kemenangan. Di belakangnya, Aris diseret paksa menuju pintu keluar. Suara caci maki Aris semakin menjauh, tenggelam oleh suara mesin mobil yang sudah menyala. Elara membuka pintu mobilnya sendiri. Ia duduk di kursi penumpang, mengatur napasnya yang tenang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Tidak ada lagi air mata.
Tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada seorang wanita yang baru saja mengambil kembali apa yang memang miliknya. Sopirnya menoleh dari kursi depan. Kita mau kemana sekarang? Nona? Elara menatap langit malam yang bersih melalui jendela. Ke kantor pusat. Kita akan mulai audit ulang seluruh aset perusahaan. Dan pastikan, mulai malam ini, tidak ada lagi nama Aris di dokumen apapun milikku. Mobil itu meluncur membelah jalanan kota yang gemerlap. Meninggalkan hotel, meninggalkan Aris, dan meninggalkan masa lalu yang kelam. Elara menyandarkan kepalanya di kursi. Hari ini, dia bukan lagi sekadar penilai berlian. Dia adalah pemilik dari kilaunya sendiri. Dan tidak ada satupun orang yang bisa meredupkannya lagi. Di dalam ballroom Hotel Grand Nusantara yang megah, suasana berubah menjadi medan perang yang sunyi. Siska berdiri mematung di tengah ruangan. Lampu kristal yang tadinya menyorot ke arahnya dengan anggun, kini terasa seperti lampu interogasi yang membakar kulitnya. Tiba-tiba, seorang pria berjas abu-abu dengan wajah dingin melangkah mendekat. Dia bukan tamu undangan. Dia adalah penagih hutang yang selama ini Aris coba hindari. Nona Siska. Sesuai perjanjian dengan Aris, gaun yang Anda pakai, perhiasan di leher Anda, bahkan tas tangan bermerek itu, semuanya adalah aset yang dijaminkan atas hutang perusahaan yang macet. Siska memucat. Matanya bergetar hebat. Apa maksud Anda? Ini milik saya. Aris yang membelikannya untuk saya. Pria itu tertawa sinis. Suaranya menggema, membuat para tamu lain yang masih tersisa menoleh dengan tatapan menghina. Aris tidak pernah membeli apapun dengan uangnya sendiri. Semua itu dipinjam dari modal perusahaan yang kini telah ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Tangan pria itu menyentuh ujung gaun sutra Siska dengan kasar. Lepaskan. Sekarang. Tidak. Ini tidak mungkin. Aris bilang dia punya proyek bernilai puluhan miliar. Dia orang kaya. Siska menjerit. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian yang mencekam. Dengar baik-baik. Nona Siska. Aris hanyalah seorang penipu yang menjual mimpi kosong. Dan sekarang, mimpinya sudah berakhir. Anda tidak punya apa-apa lagi selain hutang yang menumpuk di atas nama Anda karena tanda tangan bodoh yang Anda bubuhkan di kontrak investasi palsu itu. Siska terhuyung. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Gaun mewahnya yang tadi membuatnya merasa seperti ratu, kini terasa seperti kain pembungkus kemiskinan. Aku tidak mau tahu. Aris, katakan sesuatu. Katakan pada mereka kalau ini bohong. Siska menoleh ke arah Aris yang masih terduduk di lantai, dikelilingi oleh polisi yang bersiap membawanya pergi. Aris menatap Siska dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Aris, jawab aku. Kamu bilang kita akan menikah di Paris bulan depan. Kamu bilang aku akan menjadi wanita paling berkuasa di kota ini. Aris tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat menyedihkan dan parau. Berkuasa? Kita berdua hanya pion. Siska. Kita hanya badut yang sedang dipermainkan oleh wanita yang bahkan tidak perlu mengangkat tangannya untuk menghancurkan kita. Aris menatap lurus ke pintu keluar. Tempat Elara baru saja melangkah pergi. Dia selalu tahu. Dia sudah tahu sejak awal. Dia membiarkan kita menari di atas panggung, hanya untuk menunggu saat yang tepat untuk memotong tali pengikatnya. Siska mulai menangis tersedu-sedu. Air matanya merusak riasan wajah mahalnya. Kamu gila. Kamu yang menjerumuskanku. Kamu bilang Elara itu wanita bodoh yang bisa dikendalikan. Ternyata kamu yang bodoh. Kamu pria tidak berguna. Siska mencoba berdiri, namun pria berjas abu-abu tadi kembali menarik lengan gaunnya dengan paksa. Satu persatu, barang-barang itu akan disita. Mulai dari cincin di jari Anda, hingga akses apartemen yang Anda tempati sekarang. Semuanya adalah milik grup Permata Nusantara. Siska menatap sekeliling. Para investor yang tadi mengeluhkan Aris,
kini menatapnya dengan pandangan menjijikan. Tidak ada lagi yang mau mendekat. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengan kapal yang sedang karam. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya wanita yang ditipu olehnya. Sayangnya, bukti transfer di rekening Anda menunjukkan hal lain. Nona, Anda adalah mitra dalam penggelapan aset ini. Siska memekik histeris. Ia mencoba merangkak menjauh. Namun dunia terasa begitu sempit. Di balik pintu kaca besar, Elara berjalan melewati kerumunan satpam dengan langkah mantap. Sepatu stiletonya beradu dengan lantai, menciptakan irama kemenangan yang konstan. Dia tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Bagi Elara, Siska dan Aris sudah bukan lagi manusia yang layak mendapatkan perhatiannya. Mereka hanya debu yang harus dibersihkan dari masa depannya. Dia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa sangat segar. Di luar, mobil mewahnya sudah menunggu dengan pintu terbuka. Sopir pribadinya membungkuk hormat saat Elara mendekat. Sudah selesai, Nona. Semua aset telah dikunci, dan laporan penggelapan sudah diterima pihak kepolisian. Elara berhenti sejenak. Ia merogoh saku gaunnya, mengeluarkan sebuah cincin pertunangan berlian yang tampak berkilau di bawah lampu jalan. Tanpa ekspresi, tanpa keraguan, dia melemparkannya ke dalam tong sampah besi di dekat pintu masuk hotel. Cincin itu berdenting pelan, terbenam di antara sampah-sampah tak berharga lainnya. Buang semua dokumen yang berhubungan dengan mereka dari meja kerjaku besok pagi. Baik, Nona. Elara masuk ke dalam mobil, membiarkan pintu menutup dengan suara solid yang elegan. Di dalam sana, dia adalah penguasa atas dirinya sendiri. Kekayaan, kehormatan, dan kebenaran adalah miliknya. Dan di belakangnya, di dalam ballroom yang hancur, para pengkhianat itu akhirnya menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi uang untuk menutup mulut hukum. Dan tidak ada lagi cinta yang bisa mereka gunakan untuk membeli kesetiaan. Hanya kehampaan yang tersisa. Hanya kehancuran yang mereka tuai dari apa yang mereka tanam. Elara memejamkan mata, membiarkan mobil melaju pelan meninggalkan gedung itu. Malam ini, kilaunya bukan lagi tentang berlian di jari. Kilaunya adalah tentang keberanian untuk memutus rantai yang mencekik jiwanya selama bertahun-tahun. Hari ini, dia menang. Dan tidak akan ada lagi yang bisa mengambilnya darinya. Angin malam berhembus dingin, menyapu pelataran depan Grand Nusantara. Elara melangkah keluar dari pintu lobi utama. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi keraguan yang membekas di tumit sepatunya. Di depannya, sebuah sedan hitam mewah telah menunggu dengan pintu yang terbuka lebar. Namun sebelum masuk, Elara berhenti sejenak. Ia menatap cincin pertunangan yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang dulu ia kira adalah simbol ikatan suci. Padahal, itu hanyalah borgol besi yang dibungkus emas murah. Elara melepas cincin itu dengan satu sentakan. Ia menatapnya dengan tatapan datar. Tidak ada air mata, tidak ada kebencian. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Tanpa ragu, ia menjentikan jarinya. Cincin itu melayang di udara, memantul di pinggiran tong sampah besi sebelum jatuh tenggelam ke dalam tumpukan sisa-sisa limbah pesta. Sempurna. Elara masuk ke dalam mobil. Sopir pribadinya mengangguk hormat, lalu melajukan kendaraan membelah jalanan kota. Di balik kaca jendela, Elara melihat kerumunan orang masih berkerumun di depan hotel. Polisi sudah tiba. Ia bisa melihat Aris. Pria itu kini tersungkur di aspal. Kemeja mahalnya sobek. Wajahnya pucat pasi, menatap nanar ke arah mobil Elara yang lewat di depannya. Aris mencoba bangkit, mencoba berteriak. Suaranya parau. Elara, berhenti. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tunanganmu. Elara tidak menoleh sedikit pun. Bahkan untuk melirik pun tidak. Aris masih berteriak histeris. Elara, kembali. Aku butuh akses itu. Tolong, katakan pada mereka ini cuma salah paham. Elara.
Suara Aris semakin mengecil, tertelan deru mesin mobil yang membawa Elara menjauh. Di sisi lain trotoar, Siska terduduk lesu. Gaun mahalnya kotor terkena genangan air. Ia tidak lagi memikirkan Aris. Ia hanya memikirkan tas bermerek yang kini sudah disita oleh penagih hutang yang mencegatnya di pintu keluar. Ini tidak mungkin. Aris bilang dia punya miliaran. Dia bilang kita akan jadi penguasa bisnis. Siska meracau sendiri. Seorang penagih hutang menatapnya dengan jijik. Penguasa bisnis? Dia bahkan tidak bisa bayar sewa jas yang dia pakai malam ini. Nona. Dan Anda cuma pion yang tertipu oleh pria yang bahkan tidak bisa membedakan berlian asli dengan kaca. Siska menjerit frustrasi. Ia mencakar udara, menyadari bahwa hidup mewahnya telah tamat dalam satu malam. Di dalam mobil, Elara menyandarkan kepalanya ke kursi kulit yang nyaman. Ia mengambil ponselnya. Satu ketukan, ia memblokir semua nomor Aris. Satu ketukan lagi, ia menghapus semua jejak digital hubungannya dengan pria itu. Ia membuka aplikasi berita di ponselnya. Layar ponsel itu menampilkan headline yang baru saja naik. Skandal penipuan terbesar tahun ini. Aris Pratama bangkrut total, terjerat hutang triliunan. Elara menutup ponselnya. Ia tidak merasa puas dengan kehancuran mereka. Karena bagi Elara, mereka bahkan tidak layak mendapatkan kebenciannya. Mereka hanyalah noda yang baru saja ia bersihkan dari hidupnya. Sopir melirik dari spion tengah. Nyonya, kita langsung kembali ke kantor pusat grup Permata Nusantara. Elara membuka matanya. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa seorang pemilik aset sesungguhnya. Ya, siapkan rapat jajaran direksi besok pagi jam 8. Baik, Nyonya. Elara menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Di sana, ia melihat wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wanita yang tahu persis apa arti nilai. Nilai dirinya bukan ditentukan oleh siapa yang memegang tangannya. Bukan ditentukan oleh perhiasan yang ia kenakan. Apalagi oleh pengakuan pria tidak berguna seperti Aris. Nilai dirinya adalah miliknya sendiri. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membeli, menyentuh, atau merusaknya lagi. Elara tersenyum tipis. Senyum yang tulus, yang sudah lama terkubur di bawah tekanan pertunangan palsu itu. Mulai hari ini, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada lagi kompromi untuk pengkhianatan. Mobil terus melaju, membawa Elara menjauh dari masa lalunya yang kelam menuju masa depan yang sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Malam semakin larut. Lampu-lampu kota berpendar indah, memantul di matanya seperti butiran berlian yang sesungguhnya. Jernih, tajam, dan tak tertandingi. Dia menang. Dan kemenangannya baru saja dimulai.